Halo friend, welcome back. Ketemu lagi sama gua Reza. Dan di video kali ini gue bakal nge-review salah satu carrier dari brand Osprey. Mau tahu seri apa yang bakal gue review? Tapi sebelum kita review lanjut seperti apa carriernya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa di like, share, dan komen apabila ada pertanyaan di video ini. Nah, ini dia nih carriernya. Udah tahu kan seri apa ini? Yap, Atmos AG50. Gue bakal review detailnya, spesifikasinya, dan beberapa kompartemen-kompartemen apa aja sih yang ada di Osprey Atmos AG50 ini. Kita mulai dari fisik luarnya aja dulu ya. Dari fisik luarnya terdapat 3 pilihan warna nih untuk seri ini yang disediakan oleh Osprey. Yang pertama abu-abu, kedua merah, dan yang ketiga biru. Lebih ke biru dongker lah. Setelah warna kita bahas ke kapasitas ya untuk seri Atmos AG50 ini. Kebetulan Atmos AG50 ini berarti 50-nya itu 50 liter. Dan seri Atmos ini cuma ada 2 pilihan kapasitas, yang 50 liter dan yang 65 liter. Jadi cuma 2 pilihan itu loh. Lalu buat kalian yang penasaran nih, berapa sih harganya untuk Atmos AG50 ini di tahun 2020? Dari web resminya Osprey, harganya sekarang sekitar Rp2.900.000. Sebenarnya sih ini seri yang 2018. Jadi di 2020 itu Osprey Atmos AG ini belum ada pembaharuan desain atau lain sebagainya, belum ada pembaharuan. Jadi desainnya masih punya yang 2018. Nah, setelah tadi kita bahas sedikit tentang Osprey Atmos 50 ini, sekarang kita bakal ngecek lebih detail lagi nih. Ada apa aja sih kompartemen yang disediakan oleh Osprey untuk seri Atmos AG50 ini, dan seperti apa bahan yang digunakan. Dan katanya nih back systemnya yang paling nyaman nih di antara carrier-carrier lainnya. Kita cek lebih detailnya, bener gak sih? Yuk kita cek lebih jauh tentang carrier ini. Menurut spesifikasi dari Osprey, bahan utama yang digunakan oleh carrier ini yaitu 100D x 630D nilon Dobby. Dan bahan aksen dari carrier ini 210D high tenacity nilon. Dan di bagian bawah bahan yang digunakan 420HD nilon packlot. Sekarang kita ke bagian kompartemennya ya. Kita mulai dari kompartemen yang paling luar. Di sini ada bahan elastis ya. Lebih seperti jaring, elastis. Jadi kompartemen ini kita buka dulu. Di sini kita bisa naruh bahan-bahan kecil ya, tipis-tipis, bisa naruh topi, jaket mungkin bisa, buff, sarung tangan, sendal juga masih bisa masuk di sini, tapi kalau sepatu nggak bisa. Nah, di sini ada aksen sablon ya. Oh ya, di aksen-aksen ini terus tulisan Atmos AG50 dan logo Osprey. Kalau di gelap itu dia bisa memantulkan cahaya ya, seperti mata kucing, atau bisa dibilang fosfor lah, glow in the dark. Jadi ini bisa nyala atau apalagi kena pantulan cahaya. Yuk kita lanjut ke bagian bawah. Dan di bagian bawah ini terdapat 2 strap, bisa dibuka. Nah, tali ini gunanya bisa buat naruh matras yang hobi naik gunungnya atau kegiatan campingnya. Naruh matras di luar bisa ditaruh di sini. Tapi kalau gua nggak terlalu suka, mungkin di gua ini nggak terlalu digunakan. Tapi gunanya ya untuk itu tadi. Kita buka aja ya. Setelah strap ini, nah di sini nih, sini ada kompartemen untuk sleeping bag. Dan di bagian kompartemen sleeping bag ini masih ada terdapat sekat pemisah yang memisahkan antara ruang utama dan sleeping bag. Dan sekat pemisah ini juga bisa dicopot, tapi bukan strap ya. Dia lebih seperti ikatan, agak ribet ya. Kalau strap lebih enak ya, atau sleting ya. Kalau di brand lain mungkin ada yang sleting untuk pemisah antara ruang. Bisa muat lebih dari 1 ya sleeping bag di sini. Gue masukin 2 coba sleeping bag di sini.
dan memang muat. Sletingnya di kompartemen sleeping bag ini cukup besar ya. Dan kita cek sletingnya, belum ada lapisannya sih, tapi kita lihat sepertinya sletingnya tuh kualitasnya bagus deh. Oke, sletingnya udah menggunakan sleting GKK, udah standar bagus deh. Sleting GKK di sini, walaupun sletingnya belum ada lapisan, di sini ada lapisannya. Lalu di bagian sini terdapat dua tali yang bisa diintegrasikan ke atas, gunanya untuk kampak atau trekking pole. Mungkin kalau trekking pole gua nggak terlalu pakai di sini, ada di bagian lain. Untuk kegunaan sesungguhnya sih dari Osprey, di sini untuk kampak, mungkin untuk pendakian-pendakian yang salju. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di sini bisa kita bisa copotin, bisa dijadiin die pack atau waist bag. Di sini nggak ada kompartemen apa-apa, rapet. Di sini terdapat satu kompartemen untuk rain cover. Nah, ini rain covernya, dia adanya di atas. Kalau beberapa carrier lainnya biasanya slot atau pocket rain covernya terdapat di bagian bawah. Dan di satunya ada kompartemen juga setelah rain cover. Nah, ini ruang utama dari tutup head top loadingnya. Bahannya bagus ya, seperti ada lapisan anti airnya. Dan sletingnya pun udah menggunakan YKK. Nah, kalau tadi top loadingnya kita bisa copot buat dijadiin die pack atau waist bag, si Osprey ini menyediakan penggantinya nih. Jadi kita bisa pasang lagi strapnya. Jadi carrier ini tetap bisa kita pakai walaupun bagian kepalanya kita copotin karena terdapat tutup penggantinya. Sekarang kita ke bagian sisi samping carrier ini. Di sini terdapat strap juga untuk pengencang carriernya untuk mempererat dimensi carrier. Di sini terdapat satu pocket untuk ya bisa untuk air minum atau matras gulung, dan bahannya elastis juga, tapi terbuat dari jaring tebal ya, jaring-jaring berkualitas lah, bukan jaring-jaring asal-asalan. Dan di sini ada dua akses ya, jadi kita bisa mengakses ketika ini dipakai, kita bisa akses dari sini, bisa juga akses dari sini. Oke, dan di sini ada strap untuk pengencang tali utama untuk mempererat dimensi carrier ini dan terintegrasi ke sisi yang satunya. Dan di sisi sebaliknya ya sama, tidak ada yang berbeda. Di sini ada strap untuk mengencang dimensi carrier, dan ini juga ada strap yang terintegrasi ke strap sebelumnya di sisi yang satu. Di sini juga sama, ada pocket yang sama terbuat dari jaring elastis dengan dua akses pengambilan barang. Sekarang kita ke bagian utama, ruang utama kompartemen dari carrier ini. Di sini terdapat strap untuk pengikatnya ketika barang sudah kita isi penuh, dan kita cek dari bahannya. Ini bahan yang digunakan dari carrier ini, bahan utamanya nih. Kalau dipegang itu rasanya seperti ada karetnya ya, lapisan karet ya, anti air sih ini bahan. Pokoknya lo nggak perlu lapisin carrier ini lagi dengan plastik barang bawaan kita. Jadi udah pasti ini untuk hujan rintik-rintik atau hujan nggak terlalu deras masih bisa tercover tanpa rain cover. Di sini ada untuk
water bladder, dan ini strap untuk water bladdernya. Nanti selang water bladdernya bisa dialirkan yang menuju ke bagian belakang. Nah, di sini belakang carrier ini. Dan ini framenya, besinya. Carrier ini framenya mengelilingi sisi-sisi tiap carrier. Nah, ini kelihatan ya framenya nih, dia mengelilingi sisi-sisi carrier ini ke sini. Oke, torso di carrier ini sudah fix ya, hanya ada size. Jadi Osprey hanya menyediakan size S, M, dan L untuk torsonya. Nah, kebetulan carrier ini torsonya size-nya M. Tapi di carrier ini kita bisa menyeting sedikit untuk bagian soldernya aja. Jadi solder ini masih bisa naik turun, hanya sebatas ini. Kebetulan talinya copot nih, jadi kita naik turun seperti ini, tarik. Nah, seperti ini aja, segitu aja naik turunnya. Untuk bagian soldernya aja, kiri kanan ya, kita bisa naikin, bisa turunin. Di sini terdapat solder untuk pundak yang 2 lapis, cukup wow, tebal banget ya. Di sini motifnya seperti ini untuk akses sirkulasi udara biar kita nggak terlalu gerah banget atau panas ketika menggunakan tas ini terlalu lama. Satunya pun sama, seperti sarang lebah ya, sarang madu. Dan di antara kedua bagian solder ini atau bahu terdapat satu strap untuk pengencang di bagian dadanya. Ini strapnya, dan terdapat fluid emergency juga nih. Dan di bagian ini pun bisa digeser. Sama. Lalu ini terdapat tali, dan di sini ada logonya, logo tracking pole. Jadi tali ini untuk tracking pole yang diintegrasikan ke bagian bawah sini deket hip belt. Sekarang kita ke bagian back systemnya nih, komponen utama di carrier ini yang dibilang sama Osprey itu teknologi anti gravity. Bahan yang digunakan sih di sini jaring ya, tebal sih jaringnya, tapi nggak terlalu elastis. Dan di sini ada jarak antara carriernya dan jaringnya. Dan jaring ini masih terintegrasi ke bagian bawah. Dan di bagian bawah ini terdapat hip belt yang cukup nyaman dan cukup memeluk badan kita ketika kita menggunakan carrier ini. Dan hip beltnya udah fix, tidak bisa bergerak. Dan di balik kedua hip belt ini terdapat 2 pocket. Sini ada logonya, bisa naruh barang-barang yang lebih sering diakses dan mempermudahkan kita untuk mengakses, seperti pisau lipat atau makanan-makanan kecil atau P3K, atau bisa naruh rokok dan korek juga dah untuk kalian yang hobi ngerokok. Dan sletingnya pun sudah ada lapisan anti airnya, dan sletingnya juga udah menggunakan sleting YKK juga. Untuk handphone sih sebenarnya cukup aman, tapi kayaknya nggak muat deh kalau untuk handphone yang di atas 5 inci. Smartphone 5 inci mungkin nggak muat. Lalu di antara kedua hip belt ini terdapat strap. Strapnya ya rata-rata udah pasti ada strapnya. Dan ngencenginnya enak, gampang, dan ngendorinnya juga gampang. Tinggal ditarik di sini, tarik sini, nanti dia bakal ngendorin dan ngencengin sesuai kebutuhan pinggul kita. Dan di sini masih bisa dipanjangin loh hip beltnya. Kebetulan di sini sistemnya velcro, jadi kita bisa buka velcro-nya, dan ini kita bisa tarik, ya kan? Satunya juga sama, jadi terlihat lebih panjang. Osprey menamai fitur ini Fit on the Fly, jadi masih ada bagian tambahannya.
Oke, setelah tadi kita udah cek detailnya seperti apa tentang carrier Atmos AG50 ini dari Osprey, dan sekarang gue bakal ngasih kesimpulan menurut opini pribadi gue. Ya cukup layak lah dihargain Rp2.900.000 oleh Osprey, karena lu bakal dapetin kualitas yang memang bagus. Dari segi bahannya memang bukan main, cakep, dan dibilang itu nggak bakal tembus air sih untuk sekedar percikan air rintik hujan ya. Lalu dari segi back systemnya, jadi punggung lu sama tasnya itu nggak bersentuhan langsung, jadi ada jarak, dan di situ sirkulasi udaranya jadi bikin kita nggak gerah, dan kenyamanannya pun dapet. Dan yang gue lebih sukanya lagi, dari head top loadingnya carrier ini bisa dijadiin tas kecil atau waist bag atau dye pack, tapi dia tetap ada penggantinya, jadi bisa tetap dipakai walaupun atasnya dicopot. Dan sekarang gua mau bahas segi kekurangannya menurut gua pribadi. Dari framenya kurang terlalu nyaman karena dia itu lebih mengelilingi sisi carriernya, jadi ketika di bagian bawahnya itu kurang terlalu nyaman karena ada seperti sirip lebih ya, jadi kurang nyaman. Mungkin itu selera gua, tapi mungkin ada yang buat beberapa di antara kalian yang oh bagus, tapi emang nggak jelek kok, bagus, cuman gua kurang nyaman aja di framenya. Kekurangan yang selanjutnya menurut gua dari torsonya, karena torso dari carrier ini nggak bisa disetting atau nggak bisa di adjust. Jadi Osprey itu cuman menyediakan pilihan torso ya, size lah, ada size S, M, dan L. Jadi lu harus ngepasin seperti apa torso lu panjangnya, jadi tinggal lu pilih yang mana yang harus lu beli size torsonya. Oke, mungkin segitu aja opini pribadi gua mengenai kesimpulan carrier Atmos AG50 ini. Intinya ada harga, ada kualitas, dan menurut gua harga Rp2.900.000 itu udah input and cover ya, terbilang worth it untuk dimiliki karena kenyamanannya dan kualitasnya. Sampai di sini dulu review carrier dari gua. Next gua bakal nge-review beberapa produk lainnya dan ngadain kegiatan pendakian lagi. Dan kurang lebihnya gue mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan share.